Shalom. Terus semangat. Semangat terus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita ingin belajar daripada kehidupan Yosafat yang diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Kondisi saat itu adalah Yosafat sedang berperang di bagian utara dengan bangsa Moab dan Amon. Dalam peperangan, tahu-tahu dari belakang dapat kabar dia juga diserang oleh bangsa Edom. Sehingga saat itu Yosafat terjepit. Dalam keadaan terjepit itu, ayat 3 dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Luar biasa. Dalam keadaan terjepit, krisis dan kritis, Yosafat takut, lalu mencari Tuhan. Dan yang luar biasa, saat Yosafat mencari Tuhan, melalui doanya, Tuhan tidak mengubah masalahnya. Tapi yang pertama yang diubah adalah kehidupan Yosafat. Doa tidak mengubah masalah dan persoalan kita. Tapi doa anak Tuhan adalah mengubah hidup kita yang berdoa. Kita lihat itu Yosafat. Dia takut, tapi waktu dia mencari Tuhan, ayat 15 dikatakan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Takut menjadi tidak takut. Doa mengubah hati orang yang berdoa. Yang takut menjadi tidak takut. Doa mengubah pola pikir orang yang berdoa. Yaitu dikatakan dalam ayat 15. Sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Pola pikirnya berubah. Bahwa Tuhan yang berperang dalam masalah dan persoalan kita. Dan ketiga, doa mengubah tindakan anak-anak Tuhan. Kita tahu Yosafat dalam berperang bukan dengan senjata, melainkan dengan puji-pujian. Tindakannya berubah. Saudara, dalam situasi kondisi COVID-19 yang kita tidak tahu berapa lama masih berlaku, semua manusia berdoa, anak-anak Tuhan berdoa dengan motivasi dan caranya masing-masing. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar dari Yosafat. Sangat prinsip. Doa bagi anak-anak Tuhan bukan mengubah masalah dan persoalanmu, tapi doa kita doa yang mengubah hidup kita yang berdoa. Sebelum berdoa kita takut, dalam berdoa kita menjadi tidak takut. Doa mengubah pola pikir kita, dan doa mengubah tindakan kita. Mari kita belajar dari Yosafat. 3S. Doa yang mengubah hidup orang yang berdoa. S yang pertama itu disebutkan di dalam ayat yang ke-9. 2 Tawarik 20 ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. 3S. Doa yang mengubah hati, pola pikir dan tindakan kita. S yang pertama, sadar kita datang kepada Tuhan yang ada di dalam hati kita. Di sini disebutkan Yosafat berkata, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Nama Tuhan, kuasa Tuhan tinggal di dalam bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Dan Efesus 3 ayat 17 dikatakan, oleh imanmu Kristus Yesus tinggal di dalam hatimu. Waktu kita berdoa, kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ada di mana? Oleh karena itu doa yang mengubah hati, pikiran, dan tindakan.
Doa yang sadar. Waktu kita berdoa, kita datang kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Kalau Dia ada di dalam hati kita, berarti Yesus Tuhan tahu apa yang kita alami. Dia mengerti dan Dia ikut merasakan apa yang kita alami. Waktu kita datang berdoa, sadar. Kita datang kepada Tuhan yang ada dalam diri kita. Pasti doa kita, doa yang berbeda dengan orang-orang lain yang berdoa. S yang kedua, sikap hati berserah total. Di situ disebutkan, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Berseru dalam kesesakan. Sikap hati yang berserah total. Sikap hati yang dalam kesesakan. Kesesakan itu berarti jalan buntu. Sudah tidak ada jalan keluarnya. Kalau Tuhan tidak tolong, kita tidak bisa hidup, kita mati. Itu berarti dalam kesesakan. Jalan buntu, tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, kita mati. Dalam doa, kita harus memiliki sikap hati yang berserah total. Tuhan, kalau Engkau tidak menolongku, aku tidak bisa hidup. Mari kita memiliki sikap hati ini. Sikap hati yang berkata, Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolongku. Manusia tidak bisa menolong. Pemerintah tidak bisa menolong. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup menolong kita. Sikap hati yang berserah total kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong kita, kita tidak bisa hidup hari ini. S yang ketiga, sabar menunggu waktu Tuhan. Di situ disebutkan, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kita berdoa sabar sampai Tuhan menyelamatkan kita pada waktunya. Sabar adalah yang disebut apa? Bukan berarti menunggu time waktunya berlalu. Seperti pemerintah katakan, oh akhir bulan Mei atau bulan Juni COVID akan berlalu dan kita sabar menunggu waktu itu. Tidak. Kata sabar di sini setiap hari kita selalu sabar menunggu pertolongan Tuhan tiap hari. Hari ini adalah hari keselamatan. Bagi anak-anak Tuhan yang sabar berarti apa? Dia menerima hari ini dengan rela. Sehingga dia menyerahkan kegiatan hari ini, aktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia sadar hari ini Tuhan menyertai dia. Dan kalau malam hari kita bersyukur. Kalau kita bisa melewati hari ini. Semuanya karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan kita juga percaya besok Tuhan juga pasti akan menolong kita seperti Tuhan menolong hari ini. Orang yang sabar adalah orang yang terus menantikan pertolongan Tuhan tiap hari, dan tiap hari. Oleh karena itu, awali hari kita dengan menyerahkan seluruh aktivitas kita ke dalam penyertaan dan kuasa Tuhan. Jalani hari-hari kita. Percaya Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita menyertai, menopang, memberikan kekuatan dan kemampuan. Dan kalau malam hari kita bisa datang, kita bersyukur karena hari ini Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah menolong. Dan besok pun kita percaya Tuhan Yesus akan menyertai hari esok seperti Tuhan Yesus menyertai hari ini. Oleh karena itu, anak-anakku yang kekasih, marilah di dalam situasi kondisi yang kita tidak tahu kapan berlalunya COVID-19 ini. Biarlah kita memiliki pola doa Yosafat 3S. Sadar Tuhan ada dalam hidup kita. Kedua, sikap hati yang berserah total. Hanya Tuhan yang menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan sabar menunggu waktu kita. Doa 3S ini akan mengubah hidupmu. Apapun kondisi dan situasimu, hatimu akan dirubah.
pola pikirmu berubah, tindakanmu berubah. Haleluya. 3S. Sadar, sabar, dengan sikap hati, mengubah hati, pola pikir, dan tindakan kita. Terus semangat, dan semangat terus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.